Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nia Dwi Astuti Prodi. Pendidikan Agama Islam Lokal. B19. Tujuan pembuatan video untuk tugas ujian akhir semester, matkul manajemen pendidikan di sekolah. Pembahasan manajemen kurikulum. Ada 4 poin manajemen kurikulum pertama. Konsep dasar kurikulum kedua, pengorganisasian kurikulum ketiga, ketatalaksanaan kurikulum keempat, pengembangan kurikulum, konsep dasar kurikulum. Konsep dasar kurikulum dapat dilihat secara sempit, yaitu sebagai mata pelajaran dan materi ajarnya kurikulum, sebagai bidang studi. Dari segi luas yaitu sebagai pengalaman belajar learning experiences peserta didik yang direncanakan, baik yang mereka peroleh dari sekolah yang memberikan nilai-nilai generasi masa lalu, kurikulum sebagai reproduksi kultural, atau pengalaman di sekolah dan luar sekolah, dalam memecahkan berbagai macam problema masyarakat. Kurikulum sebagai rekonstruksi sosial. Konsep kurikulum meliputi sebagai substansi yang dipandang sebagai rencana pembelajaran bagi siswa atau seperangkat tujuan yang ingin dicapai. Sebagai sistem merupakan bagian dari sistem persekolahan, pendidikan dan bahkan masyarakat, dan sebagai bidang studi merupakan kajian para ahli kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. S. Hamid Hasan 1988 mengemukakan bahwa pada saat sekarang istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu: pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Pengorganisasian kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Prosedur pengorganisasian kurikulum. Hamalik berpendapat di dalam bukunya Muhammad Zaini, Pengorganisasian Kurikulum, terdapat beberapa prosedur yang meliputi: A. Prosedur pembelajaran. B. Prosedur survei pendapat. C. Prosedur studi kesalahan. D. Prosedur mempelajari kurikulum lainnya. E. Analisis kegiatan orang dewasa. F. Prosedur fungsi sosial. J. Prosedur minat kebutuhan. Jenis-jenis organisasi kurikulum. Mata pelajaran terpisah separated curriculum, mata pelajaran gabungan correlated curriculum, kurikulum terpadu integrated curriculum. Ketatalaksanaan kurikulum. Tata laksana kurikulum di sekolah merupakan kegiatan yang sangat penting di antara kegiatan-kegiatan administratif lainnya. Kurikulum dengan diiringi tata laksana yang baik, tepat dan cermat, akan mampu membuahkan hasil pendidikan yang baik pula. Ketatalaksanaan kurikulum terdiri dari organisasi kurikulum, struktur program kurikulum, dan implikasinya dalam kegiatan administratif, menyusun kalender pendidikan, menyusun satuan pelajaran, melaksanakan sistem kredit di sekolah, menyelenggarakan evaluasi hasil belajar, menyusun laporan pendidikan. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah hal yang dapat terjadi kapan saja sesuai dengan kebutuhan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. Perubahan kurikulum sendiri bertujuan untuk menyiapkan siswa atau peserta didik untuk menghadapi masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dasar-dasar pengembangan kurikulum tersebut adalah: kurikulum disusun untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan dengan pendekatan kemampuan. Kurikulum harus sesuai dengan ciri khas satuan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dikembangkan atas dasar standar nasional pendidikan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan secara berdiversifikasi sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan tuntutan pembangunan daerah maupun nasional, serta mempertimbangkan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan secara berdiversifikasi sesuai dengan tuntutan lingkungan dan budaya setempat. Kurikulum pada semua jenjang mencakup aspek spiritual keagamaan, intelektualitas, watak konsep diri, keterampilan belajar,
kewirausahaan, keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, pola hidup sehat, estetika dan rasa kebangsaan. Sekian penjelasan tentang manajemen kurikulum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.